kenapa kamu yang nggak makan? Ini apa ya, Mas? Ini AC udah gak kepake, Mbak. AC yang udah nggak kepake, Iya. artinya memang sudah tinggal dibuang gitu ya? Iya. Oke, makasih ya Mas. Ya. Data BPS tahun 2021 mencatat ada sekitar 4,7 juta penduduk DKI yang dalam usia bekerja. Dan sekitar 7,4%-nya itu adalah usia 60 tahun ke atas. Hal tersebut menandakan bahwa mereka masih memiliki kemandirian secara ekonomi. Salah satu sektor yang digeluti oleh pekerja usia di atas 60 tahun adalah sektor transportasi. Di Pasar Enjo, Jakarta Timur, masih ada gerobak beca yang menjadi sumber penghidupan salah satu laki-laki yang sudah lanjut usia. Jakarta terus mempercantik diri. Sistem transportasi kota megapolitan ini semakin beranjak maju dan terintegrasi. Jakarta juga punya beragam pilihan armada untuk memudahkan masyarakat dengan mobilitas tinggi. Tidak melulu tentang kecanggihannya. Salah satu sudut kota besar ini ada kisah Rasim, seorang laki-laki yang tak kenal lelah berjuang dengan alat transportasi usang di tengah kerasnya ibu kota. Dari sebuah kontrakan sangat sederhana di bilangan Pisangan Lama, Jakarta Timur, Rasim memulai aktivitas. Ayunan langkah kaki laki-laki berusia senja ini masih terlihat ringan. Badannya pun masih tegap menyusuri gang sempit. Di balik tubuhnya yang keriput dan renta serta rambutnya yang memutih, Rasim masih bersemangat menjalani hari. Usia 79 tahun seakan sekadar angka bagi Rasim. Sejak tahun 1960-an, laki-laki asal Purbalingga ini memilih Jakarta sebagai tempatnya mencari penghidupan. Bagi Rasim, tak ada ruang untuk meminta-minta. Rezeki halalnya ia terima dengan menjadi pengayuh gerobak beca di ibu kota. Ke Jakarta juga dulu ngikut saudara, ikut adik. Nah, ikut adik terus adiknya ini udah rumah tangga. Jadi kita udah nggak enak ngikut dia, orang udah berumah tangga. Terus kita nyari kerjaan sendiri. Udah nyari kerjaan sendiri, ya itu adanya beca. Waktu ke stok PKI itu udah narik saya. Saya mah sendirian di sini. Iya, belum punya modal buat ini. Di sana kan beli sawah, harus nyangkul di kampung. Kalau nggak punya sawah ya nggak betah di sono. Habis yang berat hariannya itu. Iya, tapi ya biar mahal juga masih kekejar juga di sini. Soalnya ya uang kan ada aja di sini. Ya kalau di kampung kan kalau nggak jual barang itu nggak punya uang. Senti demi senti jalanan Rasim lalui dengan mengayuh pedal becak gerobak. Alat transportasi berwarna biru inilah satu-satunya andalan Rasim mencari rupiah. Sejak belia, Rasim bekerja sebagai pengayuh beca. Namun, ia harus menerima nasib. Beca kini dilarang beroperasi di Jakarta. Ia harus putar otak agar bisa terus hidup. Kalau sekarang mah enggak, jadi gerobak becak, jadi nggak pakai tutup. Jadi boleh sama Pak Lurah. Iya, dulu sama Pak Lurah nggak boleh. Lagi ada kerudungnya. Sekarang boleh. Zaman dulu mah masih gawat mah. Wah, habis. Becanya. Habis apanya, Pak?
Ya, dulu kan udah pernah punya becak 10 biji saya. Oh iya. Dibawain kantin. Garuk. Udah. Belakangan sih aman, nggak ada. Ya ada sih, ada kantip, cuman kan boleh aja. Boleh aja. Iya boleh. Karena Karena pokoknya jangan melanggar peraturan gitu. Di Jakarta, Rasim punya pelanggan tetap. Alat transportasi roda tiganya ini rutin disewa oleh seorang penjual makanan Padang untuk membawa wadah dan barang dagangannya pulang pergi. Ya pertamanya ya memang lebih gampang gitu ya, lebih mudah gitu. Soalnya kan nggak terlalu terlalu repot lah gitu ya kan. Datang pagi-pagi, jadi udah langganan aja kayak gitu kan. Tiap pagi misalkan jam 5 bapaknya udah datang gitu. Nanti jam 10, jam 9 datang lagi balik buat nganter lagi balik. Masih gigih lah kayaknya gitu ya, kasihan juga ya, masih kuat kayak kelihatannya walaupun masih udah tua gitu ya, tapi semangatnya pasti mini banget gitu ya. Masih mau berusaha gitu ya, nggak males lah gitu. Saat senggang, Rasim sesekali mangkal di samping Pasar Enjo, Jakarta Timur. Ia kerap memarkirkan gerobak becaknya tepat di bawah tangga pintu keluar pasar. Bersaing dengan moda transportasi umum lainnya, Rasim hanya bisa bersabar sambil berharap ada penumpang yang datang menghampirinya. Laki-laki lanjut usia ini pun tidak pernah berharap muluk-muluk. Baginya dapat satu penumpang saja, ia sudah bersyukur karena setidaknya ia bisa makan dan menyisihkan rupiah hari ini. Di atas jok becak selebar 80 cm ini, Rasim dapat mengangkut 2 orang penumpang dewasa atau 3 anak kecil. Ia juga tidak punya patokan pasti berapa tarif jasa gerobak becaknya. Namun sebagai perkiraan, jarak tempuh 800 meter sampai 1 km, biasanya ia kenakan Rp10.000. Inilah tempat tinggal Rasim. Di ruangan berukuran 2 kali 3 meter ini, Rasim hidup seorang diri. Istrinya menetap di Purbalingga. Sedangkan 4 anaknya merantau ke berbagai kota. Sejak 3 tahun lalu, Rasim menyewa kontrakan ini dengan harga Rp300.000 per bulan. Kondisi tempat tinggalnya sangat jauh dari layak. Dindingnya hanya coran kasar, juga triplek seadanya. Saat hujan, keadaannya jauh lebih buruk karena genteng dan atap yang berlubang di sana-sini. Rupiah yang diterima hari ini Rasim cukupkan untuk membeli makan dan disisihkan untuk keluarganya di kampung halaman. Tempe, tahu, dan sayur seadanya ini cukup untuk mengisi perutnya yang kosong sedari pagi. Hari-hari Rasim dihabiskan di atas kasur lusuh ini. Ia pun harus rela menahan dinginnya udara yang kerap menusuk. Namun baginya, hidup harus terus berjalan tanpa mengeluh meski uang yang diterimanya tidak seberapa. Ya kalau sehari-harinya mah ya buat makan ya cukup lah gitu. Iya. sehari penghasilan berapa yang disisihkan untuk kontrakannya berapa Pak Rasim? Kalau sehari mah ya nggak tentu sih Mbak. Tempo-tempo 30, tempo-tempo 20 begitu. Jadi yang banyak resikonya hariannya, jadi nyimpennya nggak tentu. Hidup Rasim memang jauh dari layak. Namun
hanya dengan sabar dan bersyukur, Rasim yakin kakinya pasti akan terus kuat mengayuh demi esok hari yang lebih bersinar. Ini tuh satu merek ya, Mbak? Oh, satu merek. Bagus ya merek ini. Warna-warni dia. Kasih ya, Mbak. Data BPS mencatat pada periode Agustus 2020 sampai Agustus 2021 ada kenaikan pekerja lansia sekitar 0,44% atau meningkat sekitar 45.000 orang menjadi sekitar 348.000 orang secara keseluruhan. Meski terbilang langka, namun keberadaan dari gerobak beca di Jakarta masih tetap ada dan saat ini kehadirannya masih akan terus bersaing dengan moda transportasi lainnya seperti bajai. Numpangnya jarang, paling sehari cuma satu, kadang kosong, 10.000. Satu kali. Bicara tentang alat transportasi jadul yang ada di Indonesia, salah satunya adalah sepeda ontel. Nah, sepeda ontel ini sudah ada di Nusantara sejak zaman Hindia Belanda. Keberadaannya sudah mulai tergerus, padahal dulunya sepeda ontel sempat dijadikan alat transportasi pribadi masyarakat. Dan jika berbicara tentang sepeda ontel di Jakarta, masih banyak digunakan sebagai wahana sewa wisatawan, salah satunya di Jakarta Barat. Dan juga sepeda kuno ini masih digunakan sebagai alat transportasi alternatif. Numpangnya jarang, paling sehari cuma satu, kadang kosong, 10.000. Satu kali. Itu untuk sabar lah, ya sabar hati saya lah. Hati saya sabar, sabar. Ya gimana pemain lagi lah. Pagi ini sama seperti kemarin. Tidak ada yang berbeda dengan hari-hari Yudi sebelumnya. Sorot mata laki-laki paruh baya ini tak pernah lepas dari warawiri kendaraan yang melintas. Debu terpaan roda 2 hingga kendaraan berat bersumbu 6 seakan jadi santapan rutinnya. Makin hari, helaan nafas Yudi terasa semakin berat. Para sendu laki-laki 57 tahun ini pun tak berhenti mengisyaratkan kegelisahan tentang kelamnya hidup di ibu kota. Karena belum sepeser rupiah pun ia terima hari ini. Yudi adalah seorang perantau asal Tegal, Jawa Tengah yang mencari peruntungan di Jakarta. Bermodal sebuah sepeda lawas, bapak 4 anak ini mencari peruntungan di ibu kota dengan menjadi pengojek sepeda ontel. Tepat di bawah pohon di persimpangan Jalan Gaya Motor Sunter, Jakarta Utara, ontel Yudi mangkal mulai pagi hingga malam. Sesekali punggungnya bersandar pada batang pohon untuk melegakan tubuhnya, namun tidak untuk hatinya. Awalnya di kampung gak ada kerjaan, jadi saya baru ke Jakarta. Tahun 93 lubang banyak. Saya ikut temen para wis. Saya nggak sepeda di kampung, lubang nabis. Waktu di dulu ada tukang nyamperin icor paling 1 kali, sekarang nggak ada. Ya balik lagi ngojek, balik lagi ngojek sepeda.
Hidup Yudi penuh dengan ketidakpastian. Ia tidak tahu kapan penumpang akan menggunakan jasanya. Ditambah usahanya semakin hari semakin tidak dilirik orang karena serbuan ojek online dan transportasi umum lainnya. Namun bagi Yudi, menyerah bukanlah jawabannya. Selain datang dari penumpang mobil angkutan kota, Yudi juga berkeliling mencari penumpang. Sebagai penjual jasa, Yudi mematok tarif seikhlasnya kepada penumpang ontelnya. Meski rupiah yang diterimanya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pakai jarang, paling sehari cuma satu, kadang kosong. Dulu kan rame, iya. Pokoknya tiap hari lah, pokoknya asal keluar ada penumpang. Cewek, karyawan, iya. Iya. Sekarang nggak ada, sekarang. Kalau dulu sehari pokoknya resik lah, nyimpan 50. Dulu, kalau sekarang buru-buru nyimpan. Jadi banyakkan Grab. Ojek itu ojek sekarang, jadi jarang narik. Sekarang jarang dapat. Cuman sehari cuman narik satu kali 10.000 dihitung ini ambil. Jarak berapa kilo? Ya depan dari sini ya sekitar 200 lah. 200 meter lah ini depan dari sini lah. 200 meter 10.000. Satu kali. Matahari perlahan kembali ke peraduan. Namun belum saatnya Yudi beristirahat. Karena warung makan tempat ia menumpang tidur baru tutup jelang tengah malam. Ya, karena Yudi di Jakarta tidak punya tempat tinggal. Sambil menunggu warung tutup, Yudi beristirahat sejenak di bangku kosong sebuah warung makan yang tutup. Itu untuk sabar lah, ya sabar hati saya lah. Hati saya sabar. Ya belum lagi lah. Itu hati saya sabar, nunggu warung nutup. Ya nongkrong sini. Iya, yang sabar kadang ada bawa kadang kosong. Ya udah saya kan udah sabar. Raut wajah Yudi menyiratkan kerinduan akan keluarganya di kampung halaman yang sudah lama tidak dijumpainya. Layaknya mengayuh sepeda, doa Yudi tidak akan pernah berhenti dan berharap dapat membawanya kepada kebahagiaan yang sejati. Di tengah serbuan alat transportasi yang serba modern, serba canggih, dan juga serba cepat, keberadaan dari sepeda ontel di Jakarta memang masih tetap bertahan sebagai alat transportasi alternatif untuk membantu mobilitas masyarakat dan juga menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat. Ya, masih 20 lebih lah. Ya, cari nafkah gitu, buat makan sehari-hari. Meskipun ada banyak pilihan moda transportasi modern di Jakarta, namun warga ibu kota masih mengandalkan perahu eretan. Nah, perahu eretan ini biasa digunakan oleh mereka untuk menyeberangi sungai
Gunanya adalah untuk menghindari kemacetan dan juga untuk memangkas waktu tempuh. Menjelang siang, aktivitas Ropi baru saja dimulai. Kopi hangat sebagai menu sarapannya cukup untuk mengisi perut setidaknya hingga sore nanti. Di Jakarta, Ropi tinggal di sebuah rumah petak berukuran 9 meter persegi. Rumah berdinding triplek beratap seng tepat di bantaran Kali Cagak, Jakarta Utara ini ia tempati bergantian dengan rekan aplusannya. Lebih dari 20 tahun Ropi merantau di Jakarta. Ojek motor yang sempat menjadi pekerjaannya ia tinggalkan lantaran sepi penumpang. Beberapa tahun belakangan, laki-laki asal Kuningan, Jawa Barat ini mengandalkan perahu eretan sebagai sumber penghidupannya. Ya bangsa 20 lebih lah, ya cari nafkah gitu, buat makan sehari-hari. Memang kalau di kampung gitu? Ya kalau di kampung bisa, cuman kan beda gitu kalau di kampung sama Jakarta gitu. Iya. Ya bedanya gimana ya, kalau di kampung kan namanya tani gitu ya, susah gitu. Kalau Jakarta kan ngikut sama orang gitu enak, buat makannya ketemu aja gitu. Dari dermaga bambu Kali Cagak, Ropi mengawali rutinitasnya. Satu persatu penumpang mulai memenuhi perahu berukuran 2 kali 10 meter. Setelah semuanya terangkut, eretan mulai bergerak menuju ke tepi seberang. Tali pengait eretan dilepas. Tangan-tangan lihai Ropi mulai bekerja. Bak seorang nahkoda handal, eretan melaju tanpa mesin ataupun dayung. Di saat tangan Ropi menarik tambang kuat-kuat, mata harus jeli melihat arah perahu. Kakinya juga ikut menahan laju eretan agar eretan tetap seimbang dan tidak terbawa arus sungai. Tidak lebih dari 5 menit, Ropi tiba di dermaga seberang sungai. Antrean pesepeda motor, pejalan kaki, hingga pedagang yang berbaris rapi adalah penumpang Ropi selanjutnya. Itu artinya belum saatnya ia istirahat. Bolak-balik mengemudikan eretan tentu sangat menguras tenaga. Berjibaku di bawah terik matahari serta hujan, Ropi tidak ambil pusing. Yang ia prioritaskan hanyalah keselamatan penumpang. Ropi adalah satu dari 7 jurumudi eretan Kali Cagak yang menggantungkan hidup di atas eretan. Mereka harus cermat melihat kondisi air, terutama saat musim penghujan. Ya susah nggak susah, kalau sebelumnya itu susah, kalau udah biasa enak aja gitu. Hah? Yang ngendaliin yang ngemudi gitu, ngemudinya gitu. Ya pokoknya kan berat. Ya kalau lagi narik itu kalau air kencang itu berat gitu ya, kalau air nggak berat gitu. Nah kalau musim hujan ya beda jauh. Kadang-kadang ada yang lewat, kadang enggak gitu kan, musim hujan kan banjir gitu ya, kadang-kadang banjir air gede gitu. Sejak 1960-an, eretan Kali Cagak menjadi penghubung antara Kapuk Muara dan Pluit Muara Karang. Alat transportasi air ini dinilai efektif untuk memangkas jarak dan waktu. Ya kalau lewat depan kan agak jauh, macet. Kalau lewat depan sih minimal 1 jam, kalau lewat sini setengah jam doang. Lebih irit dia, simple, praktis dia. Bis dari Pik mau ke Muara Karang. Emang sengaja pilih jalur ini begitu? Iya, biar cepat. Tujuannya ke
ke pik cuman lewat saluran penjaringan. Kalau mau ke sana kan muter, kan terobos lewat. Kalau muter kan kalau macet kan kita nggak tahu waktunya berapa ya. Kalau lewat sini paling perjalanan nyampe Seberang doang paling sekitar 15 menit. Saya dari DAI nyampe, kan udah nyebrang. Sejak jam 4 pagi hingga 10 malam, Ropi dan juru mudi eretan lainnya bergantian bekerja. Untuk sekali penyeberangan, perahu mirip tongkang mini berkapasitas 10 motor ini tarifnya Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 bagi pengendara motor yang berboncengan. Ya kadang-kadang sedapatnya aja kan 50, kadang 70 gitu. Iya. Itu berapa jam kerja, Pak? Hah? Berapa jam? Ya sehari. Ya kerjanya kadang dari pagi gitu ya, 3 jam. Data jumlah jam 4 jam gitu. Mengandalkan perahu tradisional di tengah serbuan moda transportasi modern, bagi Ropi itu tak jadi soal. Berbekal doa dan usaha, ia yakin rezekinya selalu ada. Karena sungai ini tidak pernah berhenti memberikannya rezeki untuk kehidupannya.